Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan membagikan sedikit ya cara mengganti oli gear dan oli mesin ya. Saya kebetulan oli gear memakai AHM Transmission Gear Oil ya. Ini murah sekali harganya ya. Kita bisa dicek di toko-toko underdeal terdekat. Kemudian kalau oli mesinnya saya pakai Shell Advance ya, ini khusus untuk Matic ya, AX7 Matic ya, ini oli yang saya gunakan. Insya Allah pada siang hari ini saya akan pertama tutorial cara mengganti oli gear. Nah, pertama-tama kita siapkan olinya, yang kedua kita siapkan juga kunci pas ya, kunci pas 12, kemudian kita siapkan wadah pembuangan oli, dan yang terakhir kita siapkan sedikit tisu yang untuk nanti membersihkan sedikit sisa-sisa atau percikan daripada oli ya, baik dari baut atau dari yang lainnya. Oke, kita buka dulu ya kunci di bagian bawah di sini, kita bisa diperdekat dulu. Nah, di sini ya, maaf kurang jelas ya. Nah, jadi posisi pembuangan oli itu ada di sebelah sini ya, di paling bawah ini. Nah, ini untuk posisi memasukkan oli ya. Kita buka dulu ya yang paling bawah, siapkan ini, paling bawah ini. Ini kita buka, ini agak panjang lumayan bautnya, kita buka sampai habis ya. Nah, itu udah mulai menetes, makanya kita harus siapkan sedikit tisu ya untuk lap. Udah menetes ya, biarkan saja. Ini panjang sekali bautnya, ini perlu ekstra kesabaran ya. Udah lumayan menghitam, jadi ya kita jangan hitungan rugi lah istilahnya untuk mengganti oli beginian ya, sepele tapi justru membahayakan. Jadi ya harganya tidak seberapa lah, kita bisa ganti sendiri ya, biarkan sampai mengalir habis ya. Udah mulai mengental loh, ini yang atas kita buka biar seluruhnya habis. Kita buka, pendek kalau yang atas, ini yang atas ya, ini yang agak panjang, ini yang bawah. Maka kita siapkan tisu, kita bungkus pakai tisu ya. Tuh sampai kering ya. Jadi keadaan oli bekasnya aja udah sedikit, atau bisa dikatakan udah banyak material ya. Ya ini harus sudah wajib diganti ya. Ya, kita biarkan dulu sampai habis. Kalau kebetulan saya nggak main atau nggak disemprot-semprot ya, biar habis saja ya. Ini oli untuk gearnya ya, AHM. Udah habis ya. Nah, ini kita sekarang masukkan ya, ini 120 mili kita masukkan ya, setelah tadi baut yang paling bawah di sini sudah di kunci ya. Nah, sekarang kita masukkan melalui sini ya, sambil dipencet-pencet ya sampai habis ya. Pastikan semuanya sudah masuk ya. Bisa sambil dibingkingkan juga sih boleh ya, harus ada bantuan dari orang lain. Kita masukkan sini, masih ada sedikit lagi.
udah habis ya. Kita lap dulu ininya ya, supaya bautnya bisa menutup dengan sempurna. Kita pasang sini. Nah, baru kita kunci dengan kunci 12 pas ya. Sudah sampai berhenti, yang bawah juga sudah selesai ya. Jadi pergantian oli gear telah selesai, kita lanjut pergantian oli mesin ya. Nah, sekarang kita lanjut cara mengganti oli mesin ya. Jadi siapkan lagi kunci pas 12 ya, kunci pas 12. Di posisi bautnya itu kita ada di bawah ya, sini kita coba ya. Nah, ini posisi daripada tempat oli ya, pembuangan oli di sini. Nah, ini pembuangan oli mesin ya, kita harus buka dan siapkan wadah untuk pembuangan ya, jangan lupa, karena dikhawatirkan kalau olinya sampai berceceran kemana-mana, licin ya, membahayakan pengendara atau bahkan pejalan kaki juga. Nah, ini kunci pas 12 ya. Nah, oli sudah dibuang ya. Ini posisi tutup oli yang atas belum kita buka ya. Tujuannya apa? Supaya oli tidak langsung menyembur. Nah, ini ya, kita biarkan sampai habis. Ini juga posisi keadaan oli bekasnya sudah menghitam, banyak material-material ya, jadi sudah wajib diganti. Nah, biasanya saya sesuai ilmu yang saya dapatkan ya, pernah dulu mengikuti sebuah seminar ya. Jadi pergantian oli yang bagus itu setengah daripada jumlah maksimal. Contoh, kalau misalkan maksimalnya 3000, berarti ambil yang paling teraman itu adalah 1500, karena memang posisi oli itu bukan hanya ketika hidup tapi ketika dipanas, maksudnya ketika berjalan saja. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang itu membuat atau mengganti oli itu sampai kilometer mencapai batas maksimum. Dia tidak menghitung ketika macet, ketika menghangatkan kendaraan. Jadi ambil teraman angka setengahnya. Kalau 3000 berarti 1500. Kalau misalkan seperti mobil lah ya, mobil mencapai batas maksimal ya, ambil kita setengahnya. Jadi setengahnya pergantian oli ya. Jadi kalau 5000 berarti 2500, kalau 10000 berarti 5000 ya. Boleh sebetulnya kalau misalkan 3000 kita ambil 2500, tapi alangkah lebih baiknya, karena ya harganya tidak seberapa, kita ambil setengahnya aja, 1500 misalkan, atau paling 2000 lah. Kalau saya biasanya sih di angka 1500 atau 2000 sudah ganti lagi ya, untuk menyehatkan mesin dan meningkatkan performa mesin juga kan, enak dipakainya, adem gitu kan. Itu ya. Sambil menunggu oli habis, jadi kita bersihkan ya tutup oli yang atas ini. Usahakan jangan sampai ada debu atau kotoran yang menempel, karena bisa membahayakan mesin ya. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin ya, sampai bersih, jangan sampai ada terlihat kotoran menempel sedikit pun ya, apalagi di bagian dalam ini sangat berbahaya. Jadi kita bersihkan pakai tisu ya, supaya mudah ya. Nah, kita juga bersihkan baut penutup pembuangan oli ya, ini sama ya, jangan sampai ada kotoran atau debu yang menempel, karena nanti berbahaya juga kalau menyatu dengan oli ya, bisa merusak mesin. Diusahakan betul-betul sampai bersih ya teman-teman. Olinya sudah habis keluar ya, kita kunci lagi ya penutup bagian pembuangan oli sampai tertutup rapat ya.
Sekarang kita mulai masukkan oli ke bagian atas ya. Untuk oli bagian dalam mesin kita siapkan corong ya, untuk memudahkan pengaplikasian. Kita bersihkan dulu corongnya, jangan sampai ada debu atau kotoran yang terbawa masuk ya. Ini corong untuk persiapan memasukkan ya. Nah, posisi untuk memasukkan oli mesin di bagian sini dekat radiator ya, kita pasangkan ya. Sebelum kita masukkan oli, kita bersihkan lagi, khawatir ada kotoran atau debu yang menempel di sekitaran lubang ya. Maaf ya, saya simpan dulu ini ya. Nah, ini kita lap dulu ya, kita buka ya olinya. Ini dulu buka, kita masukkan ke atas ini melalui corong ya. Oli kita tutup, masukin penutupnya, kita kunci menggunakan hantang ya sampai benar-benar rapat. Baik, itu saja mungkin sekilas bagaimana caranya pergantian oli, baik oli gear ataupun oli mesin secara mandiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang lihat video ini mohon untuk di like, comment, and subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.